selamat datang di G Podcast. Jangan bosan-bosan ya. Pada podcast berjudul Karyaku Untukmu kali ini, saya Jocelyn Valencia akan memberitahu Anda mengenai karya cerpen lainnya yang telah saya buat dan telah berhasil saya publikasikan di Wattpad. Podcast ini saya persembahkan untuk seluruh pendengar Karyaku Untukmu dan secara khusus saya dedikasikan untuk dosen pengampu mata kuliah Creative Writing and Storytelling yang terhormat Ibu Niknik M. Kuntarto. Saya sangat berterima kasih atas bimbingan yang selama ini telah diberikan di mata kuliah Creative Writing and Storytelling, sehingga kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar saya dapat meningkat dan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dalam podcast kali ini saya akan membahas sebuah cerita pendek yang sangat seru. Jika sebelumnya saya menulis cerita bertema percintaan, kali ini cerita yang saya tulis bertemakan persahabatan, petualangan, dan dunia fantasi. Judul cerita saya adalah Exploring the Savannah. Berikut adalah cover cerita pendek yang telah saya buat. Saya memilih warna yang beragam dan banyak cahaya yang muncul karena ini menggambarkan sebuah dunia yang begitu indah dan penuh dengan keajaiban. Ilustrasi masing-masing tokoh dalam cover tersebut saya desain dan saya membuatnya sendiri, sehingga setiap tokoh menggambarkan diri mereka masing-masing dan sesuai dengan ekspektasi saya. Dalam cerita ini ada 3 orang sahabat yang begitu akrab satu sama lain dan tak dapat dipisahkan. Mereka bertiga adalah orang-orang yang sangat pemberani. Mereka adalah Alexandrina, Nashila, dan Robin Marvelous. Alexa adalah orang yang suka menolong dan sering menjadi sosok pelindung bagi teman-temannya. Nashila adalah orang yang pantang menyerah, perfeksionis, dan skeptis. Dan Robin adalah orang yang baik, suka tantangan, dan berkarisma. Selain mereka bertiga, dalam cerita juga akan ada seorang putri cantik bernama Merlina Go. Nama ini sesuai dengan karakternya dalam tokoh. Sosok gadis yang lembut, bercahaya, berhati mulia, cantik, dan sungguh menawan. Masih ada satu tokoh lagi yang tidak boleh dilupakan. Dia adalah Lucier, seorang penyihir jahat yang mengutuk dan mematikan negeri ajaib Savannah. Dalam cerita digambarkan suasana hutan dan suasana negeri ajaib dengan begitu detail. Dengan mengangkat unsur pengetahuan seperti tanaman-tanaman herbal yang penting bagi kesehatan, cerita pendek ini menjadi lebih hidup dan bermanfaat. Cerita pendek kali ini mengisahkan tentang perjalanan 3 orang sahabat karib di sebuah negeri ajaib. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat pemberani dan memiliki jiwa petualang yang tinggi, mereka ditunjuk oleh Sang Dewi sebagai pahlawan penyelamat Savannah yang sudah dikutuk oleh penyihir jahat. Saat mereka memakan buah apel ajaib di Savannah dan mendapat kekuatan masing-masing, dari sanalah petualangan mereka merebut bola permata ajaib dimulai. Apakah Anda sudah tidak sabar mendengar cerita saya? Berikut saya akan membacakan penggalan dari Exploring the Savannah. Pernahkah kalian terjebak dalam imajinasi kalian sendiri? Imajinasi yang begitu liar dan tidak ada satu orang pun yang percaya bahwa seluruh hal tersebut menjadi kenyataan. Kejadian seperti ini memang sangat aneh, sebuah peristiwa yang unik, sebuah pengalaman yang tidak biasa. Namun percayalah, kalian akan menikmatinya. Piringan matahari hampir lenyap di tepi langit. Bias jingga berada di ujung cakrawala. Burung-burung berbaris dengan rapi dan pulang ke rumah tanpa meninggalkan jejak. Angin berembus memberikan kesejukan. Daun-daun yang begitu lebat mulai tak terlihat dengan jelas. Senja telah tiba. Di sebuah hutan yang cukup rindang, masih tampak 3 orang sahabat yang sedang bermain bersama. Mereka adalah Alexa, Nashila, dan Robin. Ketiganya adalah orang yang kreatif. Mereka memiliki imajinasi yang tidak terbatas dan sangat senang berpetualang.
Selain bermain, mereka juga sering memanfaatkan waktu bersama untuk mencari berbagai jenis tanaman herbal yang bermanfaat bagi kesehatan. Aneh, begitulah kehidupan tiga sahabat yang tak pernah terpisahkan itu. Hei, lihat sini. Aku menemukan bunga yang sangat unik. Aku belum pernah melihat ini sebelumnya. Kemarilah. Seru Nasila dengan semangat. Warnanya memang begitu indah, sahut Robin. Apa menariknya dengan bunga itu? Menurutku itu biasa saja. Warnanya juga sudah mainstream. By the way, itu adalah bunga chamomile. Jawab Alexa sambil tertawa. Hah? Bagaimana kamu bisa tahu? Nasila menanyakan hal tersebut dengan wajah kebingungan. Hello, teman-teman, orang tuaku adalah seorang yang ahli dalam meracik berbagai obat dari tumbuh-tumbuhan. Bagaimana bisa aku sebagai anaknya tidak mengetahui hal ini? Lucu banget kalian, sudah, bawa pulang saja. Chamomile bisa membantu menyembuhkan masalah pencernaan. Alexa menjelaskan kepada teman-temannya sambil tersenyum. Hah? Kenapa melihat ke arahku? Tanya Robin dengan perasaan yang tersindir. Siapa tahu bermanfaat untuk kamu, Bin. Kamu kan sering sakit perut akhir-akhir ini. Alexa dan Nasila mengatakan itu secara bersamaan. Suasana saat itu begitu menyenangkan, dipenuhi kebahagiaan, dipenuhi canda dan tawa. Langit semakin gelap. Setelah beberapa lama bersenang-senang di hutan, Alexa, Nasila, dan Robin memutuskan untuk kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat hal yang tidak biasa. Tampak sebuah cahaya yang begitu terang menyorot wajah mereka. Hal ini membuat tiga orang sahabat itu semakin penasaran. Ada apa sebenarnya? Robin bertanya-tanya. Perasaan mereka pun menjadi tidak enak. Mereka merasa takut dan gelisah. Di saat seperti ini, jiwa petualang mereka kembali membara. Mereka mengikuti arah gerak cahaya itu. Semakin diikuti, pergerakannya semakin cepat. Tiba-tiba mereka berada di depan pintu tua yang tampak begitu aneh. Pintu kayu itu dipenuhi dengan debu. Sungguh usang. Namun ada hal yang berbeda. Pintu tersebut seolah tidak memiliki bentuk dan ruang di tengahnya. Dipenuhi cahaya putih yang begitu tebal. Alexa, Robin, dan Nasila semakin penasaran. Mereka menguji keberanian dan masuk perlahan ke dalam pintu. Begitu perlahan. Tubuh demi tubuh dimasukkan satu persatu. Tangan mulai tak terlihat. Kaki mereka juga mulai menghilang. Tubuh mereka bertiga mulai ditarik dengan kekuatan yang ajaib. Tidak, apa ini? Teman-teman, gelap sekali di sini. Tolong, kami belum mau mati. Demi Neptunus, kami berjanji akan menjadi anak yang baik. Selamatkan kami. Berbagai teriakan itu terlontar dari mulut Alexa, Nasila, dan Robin. Tiba-tiba, aduh, sakit sekali. Robin berseru sambil melihat ujung jarinya yang luka. Teman-teman, ini di mana? Apa kita masih hidup? Iya, ini sangat aneh. Sepertinya kita masih hidup. Syukurlah, sahut Nasila gemetar. Kita di mana? Alexa bertanya dengan wajahnya yang datar. Coba cubit aku, pinta Robin. Aduh, sakit. Robin berteriak keras setelah dicubit oleh Alexa dan Nasila. Teman-teman, sepertinya ini nyata. Kita tidak sedang bermimpi. Nasila berkata kepada seluruhnya dengan nada yang mulai tenang. Mereka sempat merasa bahwa mereka sedang berada di alam bawah sadar. Tetapi semua itu ternyata tidak benar. Apa yang mereka alami adalah kejadian yang benar adanya. Alexa, Nasila, dan Robin menyusuri hutan itu. Mereka tampak heran karena suasana di hutan sebelumnya telah gelap. Di tempat ini mereka melihat hutan yang begitu terang bercahaya. Hutan yang indah, rumput yang begitu hijau, bunga berwarna-warni yang bermekaran terlihat menakjubkan. Mereka juga melihat hewan-hewan yang sungguh aneh. Kuda yang bersayap, rusa berwarna pelangi,
kelinci yang berukuran lebih besar dari seharusnya, dan lainnya. Di mana aku dan teman-teman berada? Batin Nashila. Bagaimana? Apa Anda sudah mendengarkan penggalan cerita dari Exploring the Savannah? Kisah selengkapnya dapat Anda baca di Wattpad dengan mengetikkan judul cerita atau nama saya sebagai penulis cerita. Akhir kata, saya Jocelyn Valencia Siswanto mengucapkan terima kasih telah mendengarkan karyaku untukmu dan selamat menjalankan aktivitas Anda kembali. Salam semangat!